Kisah inspiratif ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jaya yang mengabdikan dirinya sebagai seorang PNS. Walaupun sesaat sebelum Jaya mengikuti diklat, teman-temannya mencoba menggoyahkan prinsipnya dengan isu-isu seperti masuk kerja hanya sekedar rutinitas saja, ruang kerja sering kosong saat jam kerja, PNS yang tidak ramah dalam melayani masyarakat, praktek percaloan yang dilakukan oleh PNS, dan juga perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Namun, Jaya tetap pada prinsipnya yang kuat untuk menjadi virus yang menyebarkan dan menyalurkan energi positif di lingkungan PNS. Yang pertama adalah kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. Terlihat dari video pemimpin sedang memimpin rapat dengan menerima masukan dari tiap anggota dan memusyawarahkan masukan tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Terlihat dari video, laporan pertanggungjawaban proyek jalan desa diinformasikan kepada masyarakat di kantor desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau informasi dan mengetahui perkembangan dan hasil akhir dari proyek yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah integritas. Integritas memiliki arti penting bagi ASN karena integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di dalam film Aku dan PNS Hebat, terlihat Pak Jaya mempunyai keyakinan dan prinsip yang kuat menjadi PNS di tengah stigma negatif masyarakat. Pak Jaya menjunjung tinggi komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah aspek yang siap untuk menerima segala konsekuensi yang akan diterima. Pak Jaya membuktikan tanggung jawabnya dengan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban proyek jalan desa dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Yang kelima adalah keadilan. Tugas utama ASN adalah pelayanan publik harus adil dan tidak memihak. Perubahan besar akan dapat terjadi ketika tercipta ASN profesional dalam melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat. Di dalam video, Pak Jaya terlihat tidak pilih-pilih masyarakat mana yang ingin ia layani. Hal ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas yang harus dimiliki ASN, yaitu keadilan. Yang keenam adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. ASN harus dapat melayani masyarakat dengan ramah, memberikan solusi, dan dipercaya memberikan layanan. Terlihat di dalam video, masyarakat memberikan kepercayaannya kepada ASN untuk melaksanakan pelayanan yang optimal dan prima. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Terlihat di video, Pak Jaya melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan adalah kejelasan, mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Pak Jaya tahu betul secara jelas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dia memikirkan tentang jalan yang rusak. Yang kesembilan adalah konsisten. Secara sadar, Pak Jaya secara konsisten melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan tanggap. Berikut adalah kegiatan di puskesmas yang memiliki nilai akuntabilitas. Pertama ada kepemimpinan. Sikap kepemimpinan di puskesmas tercermin dari wibawa dan tanggung jawab seorang kepala puskesmas. Memimpin rekan kerja dalam melaksanakan pelayanan yang prima,
Kepala Puskesmas memimpin rapat yang diadakan tiap bulan di Puskesmas. Selanjutnya, bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab sebagai seorang apoteker dan petugas kesehatan adalah memberikan pelayanan dengan bertanggung jawab atas semua resiko yang bisa terjadi. Kemudian integritas, melakukan pekerjaan sesuai profesi. Apoteker bertugas dalam pelayanan obat di Puskesmas seperti menyiapkan obat, meracik, dan memberikan informasi obat. Menggunakan alat dan sarana di Puskesmas dengan jujur dan optimal. Kemudian transparansi. Transparansi dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Contohnya saja, bendahara Puskesmas yang menjabarkan secara jelas dan rinci terkait dana yang didapatkan dari pemerintah demi menunjang program dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Yang terakhir adalah keadilan. Salah satu contohnya adalah tidak pilih kasih dalam melakukan pelayanan kesehatan, bersikap tidak memihak terhadap suatu pihak tertentu. Kayak beneran kamu mau jadi PNS? Iya. Jay, nilai kamu tuh